Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Tolin Hucai, NIM 21059050 459 dari Prodi Ilmu Hukum, mahasiswa Universitas Teguh Umar. Di video ini saya menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama dulu saya menjelaskan tentang definisi, sifat, dan objek sosiologi, di mana secara umum sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dibagi atas dua kata, yaitu logos, socios, dan logos. Socios adalah berkawan dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sosial dalam masyarakat. Adapun yang menjadi sifat-sifat perubahan sosial, sosiologi adalah sifatnya adalah sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kategoris, artinya membatasi diri dengan apa yang terjadi atau das sein, dan bukan apa yang seharusnya terjadi, das sollen. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi meliputi dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antara manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. Yang kedelapan, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang terkhusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Habis itu saya menjelaskan tentang objek sosiologi, di mana objek sosiologi itu menganut dua hal, yaitu objek material. Sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup sendiri. Yang kedua, objek formal sosiologi, yaitu yang ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita membahas tentang maksud dari perubahan sosial dan kebudayaan, di mana dalam pembahasan tersebut terdapat dua perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Nah, pertama dulu kita bahas mengenai tentang perubahan sosial. Dari materi kita sebelumnya yang pernah kita pelajari, perubahan sosial itu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat ketika ada konflik ataupun nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan masyarakat lainnya. Sehingga dalam tindakan-tindakan tersebut, dalam perubahan sosial itu sangat bertentangan dengan masyarakat lainnya gitu. Adapun dari beberapa pendapat para ahli mengenai tentang perubahan sosial itu, salah satunya di sini saya pilih Kingsley Davis, di mana beliau mengatakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya perorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan, dan seterusnya. Nah, maksud beliau tersebut adalah perubahan sosial itu adalah sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dalam kehidupan masyarakat antara majikan dan buruh, antara atasan dan bawahan.
Jadi perubahan sosial itu atau pertentangan sosial itu terjadi antara atasan dan bawahan disebabkan karena ketidaksesuaian. Misalnya atasan membuat aturan yang tidak sesuai dengan bawahan. Jadi dengan aturan tersebut bawahan tidak suka atau tidak menerima aturan tersebut. Ataupun misalnya kita dalam perusahaan, misalnya dalam perusahaan atasan tidak membayar gaji bawahan sesuai dengan apa yang dilakukan bawahan. Otomatis bawahan bertentangan tentang tindakan-tindakan atasan tersebut. Makanya nanti terjadi konflik sosial atau perubahan sosial. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang perubahan kebudayaan. Sebelum kita menjelaskan, kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan atau kata dasarnya kebudayaan. Kebudayaan itu adalah kebiasaan, di mana apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita perbuat sehari-hari, yang sering bahkan yang berulang-ulang itu namanya kebudayaan. Baik itu cara ngomong kita, baik itu cara kerja kita. Kebudayaan merupakan keseringan ataupun apa yang kita lakukan sehari-hari yang berulang-ulang yang kita tidak bisa hindari. Salah satunya adalah makan. Itu adalah termasuk kebudayaan. Pengertian secara umum, perubahan kebudayaan merupakan perubahan dalam sistem menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadi kondisi ketidaksesuaian antar unsur kebudayaan yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Jadi perubahan kebudayaan di sini adalah menyangkut tentang apa yang terjadi, apa yang kondisi yang tidak sesuai dengan sebelumnya. Perubahan kebudayaannya adalah apa yang berubah dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Baik, tadi kan kita udah menjelaskan tentang hubungan perubahan sosial dan kebudayaan, di mana perubahan sosial itu dan kebudayaan itu saling terkait, saling terpengaruh satu sama lain. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, di mana terdapat banyak sekali perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Di antara ada dua macam, diantaranya perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Di sini kita diuraikan tentang perubahan yang lambat atau evolusi. Mana kita ketahui di materi kita adalah perubahan yang lambat itu yang biasanya tak terencanakan atau tidak disengajai. Itu yang termasuk perubahan sosial dan kebudayaan yang terlambat. Yang maksudnya adalah yang tidak direncanakan itu, yang tidak disengaja atau yang tidak kita sengaja lakukan, atau yang secara tiba-tiba berubah, tanpa direncana ataupun tanpa ada faktor lain. Itu termasuk faktor dari perubahan sosial atau bentuk-bentuk perubahan sosial, di mana terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, menyangkut tentang ekonomi, keadaan, kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Beberapa teori tentang evolusi atau disebut yang pertama unilinear theories of evolution, yaitu perkembangan masyarakat itu melalui tahapan dari tahap sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Misalnya Durkheim, dari masyarakat yang bersolidaritas mekanis ke organisasi. Jadi dulu yang orangnya menyendiri, sekarang udah bisa berorganisasi atau ikut-ikut dengan sesama orang lain, karena kita di sini adalah manusia sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Adapun di sini bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang secara cepatnya, yaitu diantaranya perubahan atau pergantian secara cepat terhadap
berbagai aspek kehidupan yang penting. Perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi tanpa rencana, tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur-unsur ini atau bentuk-bentuk perubahan sosial ini menyangkut dua cara. Bisa juga direncanakan, bisa juga tanpa direncanakan. Misalnya revolusi industri, di mana tahap produksinya tanpa mesin menuju tahap produksi dengan mesin. Yang dulunya nggak pakai mesin, sekarang pakai mesin. Salah satunya adalah mesin kopi hitam. Sekarang rata-rata di masyarakat ada mesin kopi hitam. Yang dulu nenek moyang kita nggak punya mesin kopi, sekarang kita udah punya mesin kopi. Hubungan perubahan sosial dan kebudayaan itu sangat terkait. Karena kenapa? Perubahan sosial itu menyangkut tentang kemasyarakatan, tentang tindakan laku, tentang sikap, tindak laku dalam bertetangga atau bermasyarakat. Apapun yang terjadi dalam masyarakat ataupun pertentangan dalam masyarakat antara masyarakat yang satu dengan yang lain itu termasuk perubahan sosial, atau itu termasuk perubahan-perubahan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Itu menyangkut tentang perubahan sosial. Perubahan sosial juga itu kita dapat tahu, kita dapat lihat di mana suatu kemasyarakatan itu ada peningkatan baik itu dalam segi pendidikan, baik itu segi ekonomi, baik itu segi pembangunan. Kalau sudah ada perubahan-perubahan, maka itu termasuk perubahan sosial. Misalnya dulu masyarakatnya ribut, misalnya tetangganya tukang repet. Nah, pada masa sekarang udah ada perubahan, tetangganya nggak merepet lagi, itu termasuk perubahan sosial dalam masyarakat. Yang termasuk dalam perubahan kebudayaan juga termasuk adalah kebiasaan. Apa yang kebiasaan kita lakukan sekarang kita nggak perbuat lagi. Selanjutnya kita jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Baik, saya lanjutkan juga dengan bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, di mana di sini disusun perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change yang tidak direncanakan. Yaitu tadi tentang perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak disengaja. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Jadi perubahan ini disengaja ataupun disusun pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat sosial. Jadi tindakan ini sangat bertentangan dengan masyarakat lainnya, sehingga mengakibatkan berbagai gejala sosial, berbagai tentangan dalam masyarakat, berbagai perubahan yang konflik antara satu dengan yang lain. Nah, faktor-faktor penyebabnya, sekarang kita bahas tentang faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya ada dua macam, yaitu penyebab dari dalam, yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Jadi perubahan ini terjadi atau diakibatkan karena pertumbuhan penduduk ataupun berkurangnya penduduk dalam waktu yang cepat, yang singkat. Misalnya tahun 2019 kemarin mungkin penduduk 1.500, tahun 2021 sekarang mungkin udah 5.000. Nah, itu termasuk contoh perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya dulu Indonesianya dijajah dengan ribuan orang yang mati, tapi sekarang berganti lagi penduduknya udah 1.000 orang, udah puluhan ribu berganti. Itu termasuk perubahan sosial. Yang menyebabkan perubahan dari dalam ini adalah perubahan ini menyebabkan perubahan dalam struktur
dan lembaga kemasyarakatan, juga perubahan norma dan kelembagaan sosial, pembagian kerja, stratifikasi sosial. Jadi penyebab perubahan sosial dan kebudayaan ini adalah termasuk dalam kelembagaan sosial dalam kemasyarakatan. Misalnya pembagian kerja, misalnya ada stratifikasi sosial dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas lagi penyebab perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu adanya penemuan baru atau inovatif, yaitu di mana proses ini meliputi suatu pertemuan baru, adanya unsur kebudayaan yang tersebar ke lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh masyarakat. Jadi penemuan-penemuan ini yang dapat dipergunakan dengan masyarakat sehingga menjadi perubahan, seperti dari filsuf Yunani tadi yang membawa perubahan tentang sosial. Penemuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu discovery. Discovery artinya penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat atau gagasan yang diciptakan seorang atau beberapa individu. Jadi perubahan ini adalah disebabkan oleh perorangan yang ditemukan oleh seseorang, kemudian disebarluaskan sehingga dapat diakui oleh masyarakat lainnya. Adapun di sini invasion, suatu proses di mana masyarakat telah mengakui atau menerima atau menerapkan penemuan baru tersebut. Nah, ini tadi penemuan tadi di mana masyarakat telah menerima bahkan memperlakukannya perubahan tersebut dari pemikiran seseorang tadi. Habis itu ada lagi faktor penyebab dari luar masyarakat, misalnya berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar kita, di sekitar manusia, berupa bencana alam, gempa, banjir, kerusakan lingkungan, atau karena ulah manusia. Jadi di sini dijelaskan adalah perubahan di luar itu adalah karena gejala-gejala bencana apa yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya tahun 2004 kemarin terjadi gempa bumi sehingga menyebabkan perubahan yang dulu kan rumahnya semua roboh. Itu tahun 2005, misalnya kemarin lagi tahun 2004 terjadi tsunami, itu membawa perubahan juga. Yang dulunya ramai di tepi pantai sekarang udah sepi lagi. Habis itu adanya peperangan seperti yang terjadi di masa penjajahan kemarin, di mana Indonesia dijajah oleh negara-negara asing. Jadi ada perubahan sosial, misalnya Belanda sekarang membuat buku KUHP, yang dulu Indonesia masih menganut hukum adat, sekarang menganut tergantung KUHP. Itu termasuk hukum asal dari Belanda. Yang menyebabkannya berikutnya adalah kebudayaan masyarakat, yaitu kebudayaan tetangga yang kita tiru, yang kita bawa ke masyarakat kita. Jadi masyarakat kita mengikuti perubahan tersebut. Ada lagi yang termasuk perubahan tersebut adalah misalnya pendidikan. Misalnya dulu desa kita atau masyarakat kita pengangguran atau buta huruf, sekarang rata-rata udah tamatan S1. Nah, sekarang udah dapat lowongan kerja, misalnya di desa kita nggak ada lowongan kerja. Nah, karena tadi faktor pendidikan tadi membentuk suatu atau membuat suatu perusahaan atau suatu lowongan kerja sehingga masyarakat kita ada perubahan, ada peningkatan ekonomi. Baik, sekian penjelasan saya ini. Jika ada yang kurang, jika ada yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Selamat sore. Dalam video kali ini saya menjelaskan tentang konsep dasar perubahan, di mana sebelumnya kita dulu mengenal apa itu perubahan. Perubahan adalah segala sesuatu yang berubah atau yang udah lain dari waktu ke waktu, yang keadaannya dulu beda dari keadaan yang sekarang. Misalnya pagi sehat, sorenya sakit, kemarin dia bodoh, sekarang udah pintar. Itu yang termasuk dalam konsep dasar perubahan.
Adapun yang menurut para ahli dari Yunani, dari filsuf Yunani yang bernama Heraklitus yang hidup di tahun 504 sampai 483, yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Beliau mengatakan perubahan itu adalah fenomena hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Siapapun akan terlibat dalam perubahan, suka atau tidak, dikehendaki atau tidak. Jadi perubahan itu kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindari diri kita sendiri dalam perubahan. Kita mahasiswa harus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.